Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Citra dan Rohaliza dan teman saya Yunita Fitriani, Laila Fitriani dan Mardela Hijriyati dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Sopi MPD yang berjudul Kurikulum Berbasis Kompetensi. Nah, yang pertama ada sejarah kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah konsep kurikulum yang dikembangkan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia untuk mengganti kurikulum di tahun 1994. Kurikulum ini dirancang sejak tahun 2000 dan diterapkan pada tahun 2004. Dalam tahap-tahap perkembangan kurikulum ini dikenal dengan kurikulum KBK atau kurikulum 2004. Kurikulum berbasis KBK yang pada hakikatnya adalah berbentuk perbaikan mutu pendidikan di Indonesia. Kurikulum berbasis kompetensi dikembangkan berdasarkan latar belakang berikut. Nah, jadi latar belakangnya itu ada 7. Yang pertama ada mutu pendidikan rendah, yang kedua pendidikan sentralistik, yang ketiga kurikulum seragam secara nasional. Yang keempat, otonomi daerah. Yang kelima, kebijakan ground-based education. Yang keenam, school-based management. Yang ketujuh, life skill education. Nah, jadi ada 7. Selanjutnya ada karakteristik kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai sebuah kurikulum memiliki karakteristik utama. Yang pertama, KBK memuat sejumlah kompetensi dasar sebagai kemampuan standar minimal yang harus dicapai dan dikuasai oleh siswa. Kedua, implementasi pembelajaran dalam KBK menekankan pada proses pengalaman dengan memperhatikan keberagaman setiap individu. Yang ketiga, evaluasi dalam KBK menekankan pada evaluasi dan proses belajar. Nah, ada pula karakteristik lainnya. Nah, jadi karakteristik lainnya itu ada 6. Yang pertama, sistem belajar dengan modul. Yang kedua, menggunakan keseluruhan sumber belajar. Yang ketiga, pengalaman lapangan. Yang keempat, strategi individual dan personal. Yang kelima, kemudahan belajar. Dan yang terakhir yaitu belajar dengan Selanjutnya, kelebihan kurikulum berbasis kompetensi, yaitu mengembangkan kompetensi peserta didik pada setiap aspek mata pelajaran dan bukan pada penekanan penguasaan mata pelajaran itu sendiri. KBK bersifat alamiah kontekstual karena bertingkat berfokus dan bermuara pada hakikat peserta didik untuk mengembangkan sebagai kompetensi sesuai dengan potensinya masing-masing. Kemudian kurikulum berbasis kompetensi KBK boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain. Mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau siswa. Penilaian yang menekankan pada proses pemungkinan peserta didik untuk mengeksplorasi kemampuan secara optimal dibandingkan dengan penilaian yang berfokus pada konten. Dan ada bidang-bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang dalam pengembangannya lebih tepat menggunakan pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan keterampilan. Kemudian ada kelemahan kurikulum berbasis kompetensi. Dalam kurikulum dan hasil belajar indikator sudah disusun, padahal indikator sebaiknya disusun oleh guru, karena guru yang paling mengetahui tentang kondisi peserta didik dan lingkungan. Kemudian konsep KBK sering mengalami perubahan termasuk pada urutan standar kompetensi dan kompetensi dasar sehingga menyulitkan guru untuk merancang pembelajaran secara berkelanjutan. Kemudian paradigma guru dalam pembelajaran KBK masih seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya yang lebih pada teacher oriented. Dan yang terakhir, memandang kompetensi sebagai sebuah entitas yang bersifat tunggal, padahal kompetensi merupakan a complex combination of knowledge, attitude, skill, and values displayed in the context of task performance. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur kurikulum. Mata pembelajaran pendidikan agama, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sains,
pengetahuan sosial, kesenian, keterampilan, dan pendidikan jasmani untuk kelas 1 dan 2 berjumlah 27, kelas 3 dan 4 berjumlah 31, sedangkan untuk kelas 5 dan 6 berjumlah 31. Sekolah dasar atau sederajat. Ketentuan kelas 1 dan 2. 1. Minggu efektif dalam 1 tahun pembelajaran atau 2 semester, yaitu 34 minggu, dan jam sekolah efektif atau minggu minimal 17 jam 30 menit. Sedangkan kedua, lokasi waktu yang disediakan untuk kelas awal adalah 27 jam pembelajaran atau minggu. Ketiga, 1 jam pembelajaran tatap muka dilaksanakan selama 35 menit. Keempat, pendekatan tematik digunakan untuk kegiatan pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan pengelolaan waktunya ditetapkan di sekolah. Kelima, pemilihan tema untuk pembelajaran dilakukan secara bervariasi. Keenam, mata pembelajaran Bahasa Indonesia menekankan pada aspek peningkatan kemampuan membaca dan menulis permulaan. Ketujuh, mata pembelajaran Matematika menekankan pada aspek kemampuan berhitung. Kedelapan, mata pembelajaran Kesenian menekankan pada musik dan nyanyi dan menggunakan alat yang sesuai. Kesembilan, mata pembelajaran Keterampilan menekankan pada kemampuan menggambar, mengayam, dan sebagainya. Kesepuluh, pendidikan jasmani menekan pada kegiatan olahraga sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. 11. Alokasi waktu sebanyak 27 jam. Pelajaran pada dasarnya dapat diatur dengan komposisi A 20% untuk agama dan kewarganegaraan, B 50% untuk membaca dan menulis pemula serta menghitung, dan C 30% untuk sains, pengetahuan sosial, kesenian, keterampilan, dan pendidikan jasmani. Untuk ketentuan kelas 3 sampai dengan kelas 6 sebagai berikut. Yang pertama, minggu efektif dalam 1 pelajaran atau 2 semester yaitu 31 minggu, dan jam sekolah efektif atau per minggu minimal 23 jam atau 1380 menit. Yang kedua, alokasi waktu yang digunakan 31 jam pelajaran per minggu. Yang ketiga, 1 jam pelajaran dilaksanakan dalam waktu 40 menit. Yang keempat, sekolah dapat mengalokasikan waktu untuk melaksanakan kegiatan sekolah seperti kunjungan perpustakaan, olahraga, dan sebagainya. Yang kelima, mulai dari kelas 3 menggunakan pendekatan mata pelajaran tunggal sesuai dengan jenis mata pelajaran dalam struktur kurikulum. Yang keenam, mata pelajaran Bahasa Indonesia menekankan pada peningkatan kemampuan berkomunikasi secara lisan ataupun tulisan. Yang ketujuh, mata pelajaran Matematika menekankan pada aspek kemampuan berhitung. Yang kedelapan, mata pelajaran Sains menekankan pada aspek kerja, sikap ilmiah, dan penguasaan konsep sains. Yang kesembilan, mata pelajaran Pengetahuan Sosial menekankan pada aspek keterampilan sosial dan penguasaan konsep pengetahuan sosial. Yang ke-10, mata pelajaran Kesenian menekankan pada musik dan menyanyikan menggunakan alat yang sesuai. Yang ke-11, mata pelajaran Keterampilan menekankan pada kemampuan menggambar, mengayam, dan sebagainya. Yang ke-12, mata pelajaran Jasmani menekankan pada kegiatan olahraga yang sesuai dengan kebutuhan dan alat pendukungnya. Yang ke-13, mata pelajaran Bahasa Inggris diberikan mulai kelas 4 sesuai dengan kemampuan. Mata pelajaran Bahasa Inggris diarahkan pada pengembangan minat belajar bahasa asing dan bukan merupakan mata pelajaran persyarat. Simpulan.
Kurikulum berbasis kompetensi adalah konsep kurikulum yang dikembangkan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia untuk mengganti kurikulum di tahun 1994. Kurikulum ini dirancang sejak tahun 2000 dan ditetapkan pada tahun 2004. Nah, jadi diterapkannya pada tahun 2004. Selanjutnya, dalam tahap-tahap perkembangannya, kurikulum ini dikenal dengan kurikulum KBK atau kurikulum 2004 tadi. Nah, sebagai sebuah kurikulum memiliki karakteristik utama. Yang pertama, KBK memuat sejumlah kompetensi dasar sebagai kemampuan standar minimal yang harus dicapai dan dikuasai siswa. Selanjutnya, kelebihan kurikulum berbasis kompetensi diantaranya pengembangan kompetensi peserta didik pada setiap aspek mata pelajaran dan bukan pada penekanan penguasaan mata pelajaran itu sendiri. Nah, untuk kelemahan kurikulum berbasis kompetensi diantaranya dalam kurikulum dan hasil belajar indikator sudah disusun, padahal indikator sebaiknya disusun oleh guru karena guru yang paling mengetahui tentang kondisi peserta didik dan lingkungan itu sendiri. Alhamdulillah, berakhir sudah presentasi dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.